Mudah-mudahan kita semua selalu dimudahkan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin. Pada video pertama, video kedua, dan ketiga, kita telah menampilkan tutorial irama azan Ros. Maka pada tutorial yang kedua kali ini, yang keempat kali ini, kita akan menampilkan irama Hijaz. Irama Hijaz ini populer juga dari tahun 80-an hingga sekarang. Dan biasanya ini masih dikumandangkan oleh para orang-orang tua, datuk nenek kita di surau atau di langgar di kampung-kampung. Kalau yang angkatan tahun 90-an pasti ingat dengan irama ini. Insya Allah kita akan belajar bersama-sama. Sebelum kita menampilkan irama azan Hijaz, maka ada beberapa trik yang akan saya kemukakan kepada sahabat-sahabat agar lebih maksimal dalam mengumandangkan azan. Yang pertama adalah berlatih secara terus-menerus. Kita menguasai ilmunya, kita fasih dengan lafaznya, kita faham dengan iramanya. Maka kita hafal iramanya sedemikian mungkin, dimanapun, kapanpun kita ingat dengan irama ini, maka kita ingat-ingat yang mana yang terlalu sulit untuk kita kumandangkan, itu yang kita coba dengungkan. Tah di motor kah, tah di jalan kah, tah di rumah kah, atau di mana saja, sehingga kita lebih menguasai irama ini. Dan yang kedua, kita mesti percaya diri. Percaya diri ini penting, manakala ini adalah sebuah cara untuk menguatkan mental kita sehingga kita bisa maksimal ketika kita mengumandangkan azan. Dan yang ketiga adalah, bayangkan ketika kita mengumandangkan azan ini seolah-olah kita sedang berlatih saja. Tidak ada orang di samping, tidak ada orang di belakang kita, jamaah kita nggak ada. Ketika kita tampil di masjid maksud saya. Sehingga rasa grogi itu akan hilang dengan sendirinya. Karena kita sudah menguasai ilmunya tadi, dan kita percaya diri, maka kita bayangkan seolah-olah orang tidak ada di sekitar kita. Dan yang keempat adalah kita sebelum kita tampil, kita tarik nafas panjang-panjang dulu. Sebelum maju ke depan, kita tarik nafas. Keluarkan. Tarik nafas lagi, keluarkan 5 kali. Hingga rileks. Nah, ketika rileks baru kita maju ke depan. Kita tampilkan. Dan sebelum mengumandangkan azan juga, kita tarik nafas panjang-panjang dulu. Dan nada yang kita kumandangkan, nada yang kita bawakan itu nggak usah terlalu tinggi, nggak usah terlalu rendah, disesuaikan saja dengan irama suara kita. Dan kiat-kiat selanjutnya adalah biasakan minum air jahe biar tenggorokan kita agak lebih nyaman. Kemudian biasakan makan kencur. Kencur itu bagus untuk pencernaan kita sehingga nafas kita lebih panjang, lebih enak didengarkan. Baiklah, mari kita kumandangkan azan irama Hijaz. Tarik nafas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Nah, begitulah sahabat-sahabat irama azan izaz. Mudah bukan? Kalau anak-anak angkatan 90-an mendengar 3 sampai 4 kali video ini, insya Allah dia akan menguasai azannya. Karena iramanya datar-datar saja, begitu-begitu saja. Naik turun aja. Kalau kita sudah menguasai dari Allahu Akbar itu, maka yang lafaz yang selanjutnya kita tidak akan terlalu susah untuk mengikuti iramanya. Sahabat-sahabat, kita mesti banyak menguasai irama azan, karena irama azan ini banyak macamnya. Ada hijaz, ada bayati, ada ros, ada nahawan, ada jiharkah, ada soba. Ketika kita banyak menguasai irama azan, maka kita akan bisa menempatkan irama mana saja yang bagus dan cocok untuk dikumandangkan saat azan tiba, sehingga para jamaah yang mendengar itu tergerak hatinya untuk berangkat ke masjid. Misalnya irama azan hijaz ini tadi yang saya sebutkan itu bagusnya untuk azan subuh, zuhur untuk azan irama ros, kemudian asar untuk irama jaharkah, maghrib untuk bayati, kemudian isya untuk nahawan. Ketika kita menguasai 5 irama ini, orang juga akan bingung ya, kok banyak sekali muazin satu masjid ini, padahal hanya satu orang, karena kita menguasai iramanya itu tadi. Kalau kita sudah menguasai iramanya, paham ilmunya, maka kita akan mudah. Dan saya biasanya kalau di masjid itu selalu berganti-ganti iramanya. Bahkan banyak ya orang-orang yang bertanya, kok satu masjid ini kok banyak irama ya, banyak muazzinnya. Oh tidak, kata salah satu takmir, itu hanya satu, cuman iramanya banyak. Nah, karena kita menguasai banyak irama, maka kita mudah menempatkan itu tadi.
Dan yang terakhir, jangan pernah malu untuk menjadi seorang muazin. Kadang-kala muazin itu tidak terkenal di dunia, tapi tenar di akhirat. Kemudian profesi muazin juga adalah salah satu profesi yang mulia, yang tidak semua orang dikehendaki oleh Allah untuk memanggil panggilannya. Hanya orang-orang terpilih saja. Maka berbahagialah kita, para muazin-muazin, atau yang berniat mau menjadi muazin. Berbahagialah kita, berbanggalah kita, dan perbanyaklah kita belajar. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan kalau kita